Satu hal yang terpenting yang harus kita ingat adalah bahwa setiap keputusan, setiap pilihan, setiap perkataan atau perbuatan yang kita lakukan itu selalu ada dampaknya. Beberapa waktu yang lalu dimulai penyelenggaraan salah satu event olahraga terbesar di dunia, yaitu Olimpiade. Kali ini diselenggarakan di Paris, Prancis di tahun 2024. Karena mengingat ini event hanya diselenggarakan 4 tahun sekali, bagi para atlet atau olahragawan bisa saja mereka seumur hidup hanya masuk kualifikasi ikut 1 kali Olimpiade atau 2 kali. Bisa ikut saja, itu sudah sesuatu prestasi yang besar, apalagi menjuarainya. Nah, sebelum Olimpiade Paris 2024 yang lalu ini dimulai, ada satu atlet olahragawan khususnya badminton yang kemudian membuat sebuah pengumuman mengejutkan. Dia adalah pemain ganda campuran dari Denmark yang akhirnya menyatakan bahwa ia batal mengikuti event Olimpiade kali ini. Nah, sayangnya ia dan pasangannya tentu saja harus membatalkan keikutsertaan mereka di Olimpiade ini. Yang mungkin saja ini adalah Olimpiade terakhir, kesempatan terakhir untuk bisa ikut bertanding memperebutkan gelar juara. Dan saudara tahu kenapa? Alasannya mungkin bagi banyak orang adalah sangat sepele. Nah, rupanya bagi para atlet ini diwajibkan untuk melaporkan domisili atau tempat tinggal mereka selama beberapa waktu terakhir. Nah, sayangnya dalam masa-masa itu ia melakukan kecerobohan yang luar biasa, salah melaporkan tempat domisilinya, sehingga akhirnya tidak bisa dilakukan tes doping secara acak, secara mendadak terhadap dirinya, sehingga akhirnya dia dianggap tidak bisa memenuhi persyaratan untuk ikut event Olimpiade kali ini. Tentu saja ini bukan hanya merugikan dirinya, tapi juga merugikan pasangannya. Mereka sudah berjuang setidaknya 1 tahun terakhir mengikuti turnamen demi turnamen hanya supaya bisa masuk persyaratan bertanding di Olimpiade kali ini. Tapi di ujung perjalanan justru gagal karena kesalahan administrasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita ini setiap hari membuat pilihan-pilihan, bukan? Kita ini dalam hidup kita setiap hari mengambil keputusan-keputusan. Satu hal yang terpenting yang harus kita ingat adalah bahwa setiap keputusan, setiap pilihan, setiap perkataan atau perbuatan yang kita lakukan itu selalu ada dampaknya. Dan kadang-kadang harus disadari, dampaknya bisa saja dampak yang mencelakakan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang terdekat kita. Nah, saudara, Yosua misalnya dalam kitab Yosua pasal 7 menceritakan tentang kisah seorang yang bernama Achan. Achan ini adalah bagian dari orang Israel yang di bawah pimpinan Yosua mulai masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu untuk kemudian merebutnya sebagai bagian dari yang diwariskan oleh Tuhan bagi orang Israel. Sebelumnya mereka mengalami kemenangan besar dengan mengalahkan kota Yeriko, salah satu kota terpenting dengan pertahanan terkuat. Tapi atas anugerah Tuhan, kota ini kemudian direbut oleh orang Israel. Nah, sayangnya hari itu akan melakukan sebuah kesalahan yang sangat mendasar. Ia melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan sebelumnya sudah menyatakan, jangan engkau mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Tapi Achan karena keserakahannya lalu mengambil, dalam hal ini mencuri, menyembunyikannya. Akhirnya dikatakan ketika orang Israel melanjutkan ekspedisi mereka maju ke kota yang berikutnya, kota yang jauh lebih kecil, ternyata mereka mengalami kekalahan total. Sesuatu yang akhirnya meruntuhkan semangat dari bangsa Israel. Maka akhirnya dengan pimpinan Tuhan, dosa Achan ini kemudian diangkat ke permukaan dan akhirnya dampak yang luar biasa serius dialami. Achan, anak-anaknya, seluruh harta bendanya kemudian dimusnahkan di hadapan Allah sebagai sebuah tindakan hukuman.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk terus menjalani hidup kita hari demi hari dengan penuh kewaspadaan. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya lewat firman-Nya, lewat bimbingan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita masing-masing ini, kita terus dipimpin, sehingga kita boleh seminimal mungkin melakukan kesalahan yang akhirnya bisa mendatangkan kecelakaan bagi orang di sekitar kita. Berjaga-jagalah dalam hidup ini, supaya hidup yang kita jalani dengan penuh kewaspadaan. Tuhan memberkati saudara-saudara.